the best Vikings go after those. Saat ancaman kuno mengancam Viking dan naga di Pulau Berg, persahabatan antara Hikcup, seorang Viking yang cerdik, dan Toothless, seekor naga Night Fury, menjadi kunci bagi kedua spesies untuk menjalin masa depan baru bersama. Dan inilah cerita film How to Train Your Dragon. My village, in a word, sturdy. Di pulau terpencil bernama Berg, para penduduk Viking hidup di bawah ancaman serangan naga yang konstan. Film dibuka dengan serangan naga di malam hari. Seorang remaja kurus dan canggung bernama Hikcup, putra dari kepala suku Stoik the Fast yang perkasa, nekat keluar untuk ikut bertarung. Namun, karena dianggap lemah dan sering menyebabkan kekacauan, ia diperintahkan oleh ayahnya untuk bekerja di bengkel senjata bersama Gobbert the Belch. Hikcup bermimpi bisa membunuh seekor naga untuk mendapatkan rasa hormat dari sukunya dan memenangkan hati gadis yang ia sukai, Astrid. Target utamanya adalah Night Fury, naga paling langka dan misterius yang belum pernah dilihat oleh Viking manapun. Mengabaikan perintah Gobbert, Hikcup membawa penemuan terbarunya, peluncur bola, ke tepi desa. Ia berhasil menembak jatuh seekor Night Fury yang melintas, tetapi seekor naga lain, Monstrous Nigmare, menyerangnya. Stoik datang menyelamatkannya, namun kekacauan yang ditimbulkan Hikcup membuat banyak naga lain lolos dengan membawa ternak desa. Stoik memarahinya dan tidak percaya cerita tentang penembakan jatuh Night Fury. Stoik mengumpulkan para Viking untuk berlayar mencari sarang naga. Atas saran Gobbert, ia enggan mengizinkan Hikcup untuk mengikuti pelatihan naga bersama remaja Viking lainnya, Astrid, Snotlout, Fishlegs, dan si kembar Rufnut dan Tufnut. Sementara itu, Hikcup diam-diam pergi ke hutan dan menemukan Night Fury yang terjerat. Ia bermaksud membunuh untuk membuktikan dirinya, tetapi saat menatap mata naga itu, ia tidak mampu melakukannya. Merasa iba, Hikcup justru memotong tali yang mengikatnya. Naga itu tidak membunuh, hanya menggeram lalu mencoba terbang pergi. Keesokan harinya, pelatihan naga dimulai. Hikcup dan para remaja lainnya harus menghadapi berbagai jenis naga di sebuah arena. Perekrut terbaik akan mendapat keunggulan untuk membunuh naga baru di hadapan seluruh suku. Hikcup, yang sebenarnya tidak lagi ingin melawan naga, tampil sangat buruk dalam pelajaran pertama. Hikcup kembali ke hutan dan menemukan Night Fury terperangkap di sebuah teluk terpencil. Ia menyadari bahwa salah satu sirip ekor naga itu telah robek akibat tembakan bolanya, membuatnya tidak bisa terbang dengan benar. Merasa bersalah, Hikcup mulai mendekati naga itu, menawarinya ikan dan mengamatinya. Ia menemukan bahwa naga itu memiliki gigi yang bisa ditarik masuk dan diberi nama Toothless, sangat cerdas, dan takut pada belut. Sebuah ikatan mulai terbentuk. Hikcup membuatkan sirip ekor prostetik untuk Toothless. Dengan serangkaian percobaan yang gagal dan berhasil, Hikcup menciptakan sebuah sadel dan sistem pedal yang memungkinkannya untuk mengendalikan sirip buatan itu saat ia menunggangi Toothless. Bersama-sama, mereka belajar terbang. Pengetahuan yang didapat dari Toothless tentang perilaku naga, seperti kelemahan mereka terhadap belut atau cara menenangkan mereka, ia diterapkan dalam pelatihan di arena. Tanpa kekerasan, Hikcup berhasil menaklukkan setiap naga dalam latihan, menjadikannya bintang baru di Berg. Popularitasnya meroket, namun hal ini membuat Astrid, yang selalu menjadi yang terbaik, menjadi curiga dan cemburu. Stoik dan para pelopornya kembali dari pelayaran yang gagal. Ia sangat senang dan bangga mendengar keberhasilan dalam pelatihan. Suatu hari, Astrid mengikuti Hikcup ke hutan dan akhirnya menemukan Toothless. Setelah momen awal yang menegangkan, Hikcup mengajak Astrid terbang bersama Toothless. Penerbangan yang awalnya menakutkan berubah menjadi pengalaman yang indah. Astrid pun mulai melihat naga dari sudut pandang yang berbeda.
Dalam penerbangan itu, Toothless tiba-tiba bergabung dengan sekawanan besar naga yang membawa hasil buruan mereka. Hikcup dan Astrid mengikuti mereka dan menemukan sarang naga di dalam sebuah gunung berapi raksasa. Di sana, mereka menyaksikan pemandangan mengerikan. Semua naga dipaksa untuk memberi makan seekor ratu naga yang luar biasa besar dan ganas, yang dikenal sebagai Red Death. Naga manapun yang tidak membawa makanan yang cukup akan dimakan seumur hidup. Mereka sadar bahwa naga-naga itu tidak menyerang karena jahat, tetapi karena terpaksa. Keesokan harinya adalah ujian akhir Hikcup. Di hadapan seluruh suku, ia harus membunuh seekor monstrous Nigmare. Namun, alih-alih bertarung, Hikcup membuang senjatanya dan mencoba menunjukkan kepada semua orang bahwa naga bisa dijinakkan. Rencananya hampir berhasil, tetapi Stoik yang panik berteriak, membuat naga itu ketakutan dan menyerang Hikcup. Mendengar teriakan Hikcup, Toothless berhasil keluar dari teluk dan terbang ke arena untuk melindunginya. Ia dengan mudah mengalahkan monstrous Nigmare, tetapi para Viking yang melihatnya sebagai ancaman langsung menyerang dan menangkapnya. Stoik, yang merasa dikhianati dan marah karena anak berteman dengan musuh bebuyutan mereka, tidak mau mendengarkan penjelasan Hikcup tentang Red Death. Ia justru memanfaatkan Toothless yang ditangkap sebagai kompas untuk memimpin armadanya menuju sarang naga, sambil dengan berat hati tidak lagi menganggap Hikcup sebagai putra. Cegukan yang putus asa merasa telah menyebabkan malapetaka. Namun, Astrid dan teman-temannya yang lain menyemangatinya. Dengan pengetahuan yang telah ia ajarkan, Hikcup dan para remaja lainnya berhasil menunggangi naga-naga latihan di arena dan terbang menyusul armada Viking. Di sarang naga, para Viking diserang habis-habisan oleh Red Death. Armada mereka hancur lebur. Tepat saat Stoik dan Gobber akan terbunuh, Hikcup dan para penunggang naga tiba dan mengalihkan perhatian monster raksasa itu. Di tengah pertempuran, Stoik berhasil membebaskan Toothless. Ia meminta maaf kepada putranya dan mengatakan bahwa ia bangga padanya. Hikcup dan Toothless kemudian bertarung melawan Red Death di angkasa. Dengan taktik cerdas, mereka memancing naga raksasa itu ke awan, merusak sayapnya, dan akhirnya meledak dengan menembakkan plasma ke dalam mulut yang terbuka. Namun, dalam ledakan itu, sirip ekor prostetik Toothless terbakar. Mereka kehilangan kendali dan jatuh ke dalam api. Hikcup terlempar dari sadelnya, namun Toothless berhasil menyambar dan melindunginya. Saat asap menghilang, Stoik dengan cemas mencari putranya. Ia menemukan Toothless yang terkapar, melindungi Hikcup yang pingsan dan terluka parah di dalam kepakan sayapnya. Beberapa hari kemudian, Hikcup terbangun di rumahnya dan disambut oleh Toothless. Ia terkejut saat menyadari bahwa kaki kirinya telah hilang dan digantikan oleh kaki prostetik buatan Gobber. Saat ia keluar, ia melihat pemandangan yang luar biasa. Para penduduk berkini hidup berdampingan secara damai dengan para naga. Stoik membayangkan bahwa seluruh desa terinspirasi oleh teladannya. Astrid datang, memukul lengannya karena membuatnya takut, lalu menciumnya. Gobber telah membuat sirip ekor baru untuk Toothless dan sadel yang dimodifikasi untuk kaki baru Hikcup. Film berakhir dengan Hikcup, Astrid, dan para penunggang naga lainnya terbang dengan gembira di atas berg yang baru dan damai. Dan cerita film pun tamat.